Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul walaupun hanya lewat media virtual dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengelolaan informasi melalui weblog. Perkenalkan, nama saya Makfira Inta yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Larasati, Salwa Fahira, Fiza Afika, dan Novi Puspita. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Laras membacakan materi yang pertama. Nama saya Larasati dari kelas OTKP 5 akan mempresentasikan tentang pengelolaan informasi melalui weblog. A. Hakikat weblog atau blog. 1. Pengertian weblog. Weblog atau blog adalah sebentuk aplikasi yang berbentuk web, tulisan-tulisan yang dimuat sebagai postingan pada sebuah halaman web. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urutan terbalik, isi terbaru dahulu sebelum diikuti isi yang lama, meskipun tidak selamanya. Pemilik blog atau yang mempunyai dan mengelola blog disebut blogger. Kedua, manfaat weblog. Blog merupakan salah satu media yang memberikan kesempatan kepada setiap pengguna internet membudayakan menulis aktivitas yang dilakukan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari blog, antara lain sebagai berikut. A. Knowledge sharing. Melalui blog, semua orang bisa dengan mudah mencurahkan atau menuangkan pengetahuan yang dimiliki ke dunia maya atau internet. B. Bridge blogging. Mampu menampilkan wajah sebenarnya dari suatu keadaan tanpa adanya ditutupi atau tanpa polesan sana-sini. C. Ground voice atau suara akar rumput. Melalui blog, opini umum yang berkembang bisa dikendalikan langsung oleh individu-individu yang terlibat. D. Idea incubation. Blog bisa berperan sebagai tempat untuk menginkubasikan ide yang kita miliki dan sangat memungkinkan berbagi dengan orang lain. Jenis-jenis blog. Blog dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut jenis-jenis blog. Yang pertama, blog politik, blog pribadi, blog bertopik, blog kesehatan, blog sastra perjalanan, blog mode, blog riset, blog hukum, blog media, blog agama, blog bisnis, blog pengganggu atau spam, blog virus. Tujuan blog. 1. Menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. 2. Memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, menyalurkan hobi dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. 4. Berkarya atau aktualisasi diri. 5. Saling bertukar pengetahuan dan pembaca blogger menulis, pengunjung memberikan tanggapan atau komentar. 6. Berbagi pengalaman bagi software berguna seperti foto, film, atau video, dokumen, dan lain-lain. Menu-menu pada blogger. Terdapat beberapa menu dan tombol pada blogger yang perlu Anda ketahui. Di antaranya sebagai berikut. Post. Menampilkan semua post yang terdapat pada blog Anda. Post yang sudah diterbitkan dan post yang masih berbentuk draft. Dalam menu ini, Anda juga bisa menghapus beberapa post sekaligus dengan cepat. Statistik. Menampilkan informasi statistika pada blog Anda seperti jumlah penayangan hari ini, kemarin, dan bulan lalu. Selain itu, pada menu ini juga menampilkan informasi mengenai bagaimana pengunjung menemukan blog Anda dan lain sebagainya. Komentar. Menampilkan komentar yang telah diterbitkan, komentar yang masih menunggu moderasi, dan komentar yang tergolong spam. Kampanye. Menampilkan menu seputar AdWords. Anda bisa mempromosikan blog Anda dengan AdWords ini. Tetapi tentu saja ini tidak gratis. Laman. Menampilkan jumlah laman yang terdapat pada blog Anda. Laman yang masih berbentuk draft dan laman yang sudah diterbitkan. Tata letak. Di sini Anda bisa kostumasi tampilan atau menambahkan widget atau gadget pada blog Anda. Tema. Menampilkan pengaturan pada template atau tema blog Anda untuk mengedit, mengganti template blog Anda, dan lain sebagainya. Bisa Anda lakukan di sini. Setelan. Menampilkan pengaturan lanjutan pada blog Anda, seperti pengaturan dasar, post, dan komentar, dan lain sebagainya bisa Anda lakukan di sini. Daftar bacaan. Menampilkan post yang terbaru dari blog-blog yang Anda ikuti. Bantuan. Menampilkan beberapa artikel bantuan mengenai bagaimana cara menggunakan blog di Blogger. Saya Fiza Afika dari kelompok Makfira Inta. Saya akan membacakan kesimpulan.
Jadi kesimpulan dari rapat tentang pengelolaan informasi melalui weblog adalah kita bisa memanfaatkan internet untuk mendapatkan sekalian membuat atau mengelola informasi dari blog-blog tersebut. Dan dari weblog itu sendiri kita bisa mendapat manfaat. Contohnya kita bisa mencurahkan atau menuangkan pengetahuan yang dimilikinya ke dunia maya atau internet, dan sekaligus bisa mendapatkan ide yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisma Khairunisa. Saya ingin bertanya. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis blog. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan statistik. Ketiga, sebutkan manfaat-manfaat blog. Jawaban dari pertanyaan soal pertama adalah blog terdiri dari beberapa jenis, yaitu blog politik, blog pribadi, blog bertopik, blog kesehatan, blog sastra perjalanan, blog mode, blog riset, blog hukum, blog media, blog agama, blog pendidikan, blog kebersamaan, blog petunjuk atau directory, blog bisnis, blog penanggung atau spam, blog virus atau virus. Jawaban dari pertanyaan yang kedua adalah pengertian menu statik pada blogger adalah penampilan informasi statika pada blog Anda, seperti jumlah penayangan hari ini, kemarin, dan bulan lalu. Selain itu, pada menu ini juga menampilkan informasi mengenai bagaimana pengunjung menemukan blog Anda, dan lain sebagainya. Terus, jawaban dari pertanyaan yang ketiga adalah, ada berapa manfaat terdiri dari blog? A. Knowledge sharing. Melalui blog, semua orang bisa dengan mudah mencurahkan atau menuangkan pengetahuan yang dimilikinya ke dunia maya atau internet. Brigade blogging mampu menampilkan wajah sebenarnya dari suatu keadaan tanpa ada yang ditutupi dan tanpa polesan sana-sini. Ground voice atau suara akar rumput melalui blog opini umum yang berkembang bisa dikendalikan langsung oleh individu-individu yang terlibat. Idea incubation blog bisa berperan sebagai tempat untuk mengikubasikan ide yang kita miliki dan sangat memungkinkan berbagi dengan orang lain. Sekian dari saya. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.